Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan bahas bagaimana menambal suatu lubukan yang terbuat dari styrofoam ketika bocor. Apa yang dipakai untuk nambal? Nah, mari kita lihat apa yang paling cocok. Saya banyak pakai styrofoam box untuk wadah ikan-ikan ya karena praktis, ekonomis, cepat, bisa dipindah-pindah, ringan dan sebagainya ya. Seperti ini misalkan, ini ada ikan-ikan manfish. Nah, tapi seringkali memang ada masalah, yaitu styrofoam ini seringkali bocor, apalagi kalau yang harga-harganya murah. Dan saya memang suka yang harganya murah. Kemudian ada kendala lain. Styrofoam ini karena warnanya putih kadang dimakan ayam. Makanya di sini seringkali saya kasih lakban karena dipatok-patok ayam sampai akhirnya bocor ya. Nah, tapi kadang bagian-bagian yang di sininya ini enggak ya. Seperti itu. Di depan rumah juga saya naruh ini. Ini untuk guraya ikan-ikan gapi. Karena ikan gapi jenis AFR ini selalu dimakan sama induknya, jadi harus saya pindahin, saya pisah ya. Yang di sini juga ada ikan black ghost, saya pelihara di styrofoam ini. Ini ada ikan swordtail sunke. Beberapa orang ngasih nama pelatih sunke ya, yaitu ikan-ikan pedang. Sebenarnya pelatih pedang itu ya, karena ada pedangnya, berbeda dengan pelatih biasa. Ini ada pedang-pedangnya. Yang jantan ada pedangnya, yang betina enggak ya. Nah, tapi saya akan bahas tentang box styrofoam ini. Dan di sini juga saya punya ikan-ikan koki. Ini pun dalam kondisi darurat juga saya masukkan di wadah-wadah ini ya. Oh, ini anakan gapi yang sedikit lebih besar. Apa yang harus saya lakukan seandainya bocor? Bahkan ketika saya membeli masih baru, saya kasih air juga seringkali bocor. Kebetulan ini ada contoh yang baru. Oh, masih putih. Nah, ya saya biasanya melakukan satu hal sebelum dipakai, yaitu saya akan melakukan pengecatan. Nah, apa cat yang dipakai? Mari kita lihat. Oke ya, sebelum saya memberitahukan catnya, ini gini, karena tidak semua cat itu bisa dipakai, seringkali malah mengelupas. Jadi makanya materi ini ya saya nggak berguna. Saya ukur dulu panjangnya ya. Panjang styrofoam ini 1 meter lewat ya, lewat 10. Sebenarnya kalau saya ukur dari bagian luarnya ya, itu lebih panjang ya, karena saya tadi hanya ukur bagian dalam. 1 meter 20, lebarnya 40 ya, lebar bagian luar. Tapi kalau bagian dalamnya beda, karena dikurangi ketebalan styrofoam itu sendiri ya. Sekitar 35 nggak nyampe ini. Dalamnya juga, dalamnya sekitar 26 atau 27 lah. Ini hampir 30 lah, 29. Nah, styrofoam yang seperti ini saya beli dengan harga 55.000. Saya nggak tahu, mungkin kawan-kawan ada yang beli lebih murah ya, silahkan komen ke saya, kasih tahu saya. Tapi kalau misalkan ternyata biasanya beli lebih mahal ya, saya nanti akan bisa ngasih tahu juga ya yang murah di mana, atau beli ke saya ya. Saya belinya 55.000 nih. Saya jual kalau nggak ada untung ya nggak mau. Tapi kalau Anda beli sendiri terserah. Nah, kadang-kala saya membeli yang ukurannya lebih pendek itu malah lebih mahal. Seperti yang ini tadi nih. Yang ada di sini ini lebih pendek nih. Ukurannya semuanya sama, hanya panjangnya sekitar 75 cm, tapi saya belinya sampai harga 70.000. Nah, yang mahal ini itu nggak pernah bocor, ini nggak pernah saya cat. Tapi yang ini karena murah, panjang, itu harus saya cat. Nah, apa catnya? Nah, ini saya tidak bermaksud promosi produk ya. Saya pakai ini, saya nggak dibayar nih sama no drop, tapi saya coba pakai ini. Nah, terus tidak semua no drop ternyata bisa. Yang bisa itu yang ini nih, yang transparan. Jadi ingat, yang transparan, bukan yang putih. Putih berbeda dengan transparan. Kalau transparan dia nggak memberikan warna.
Jadi kalau misalkan styrofoamnya sudah dipakai dan ini alasnya misalkan kotor, kemudian setelah itu dicat, ya kotornya akan tetap terlihat, nggak akan ketutup karena warnanya transparan. Kalau pakai warna putih biasanya untuk styrofoam ini masih mengelupas. Jadi kalau pakai yang putih nanti sifat adesinya nggak ada. Adesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda ya, antara styrofoam dengan catnya. Nah sekarang saya akan mencoba melakukan pengecatan. Wah, rupanya catnya tinggal sedikit nih. Di sini catnya nggak pernah saya campur dengan air. Ya, karena semakin tebal semakin bagus pakai ngecat ini. Ya, gitu. Ini pengecatan penting terutama bagian bawah nih yang sering bocor. Bagian alas. Oke ya, pengecatannya saya pause saja karena juga nggak begitu penting buat Anda-Anda. Oke, semua bagian dalam sudah saya cat. Untuk bagian luar saya kira nggak perlu ya, yang penting bagian dalamnya saja. Mumpung belum kotor, ini saya cat. Ini saya biarkan biar kering, nggak usah saya jemur ya. Jemur takutnya malah retak-retak. Oke ya, buat teman-teman yang punya informasi cat lain yang bisa nempel di styrofoam, nah silakan komen di bagian komen bawah ini ya. Oke ya, silakan berikan komentar kalau misalkan ada jenis cat lain. Jadi saya tidak promosi satu produk ya ini hanya mencari apa yang cocok saja. Kalau ada produk tertentu yang terpromosikan ya itu pun nggak masalah ya. Jadi silakan berikan komen Anda di kolom bawah ini ya. Silakan dikomentari cat jenis apa yang cocok untuk styrofoam selain no drop yang transparan. Oke, saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.